Ini pertama kali gue main golf, guys. Ketika gue masuk ke dalam keluarga lu gitu kan, itu kan sebenarnya gue bukan Aquaman wannabe ya. Nah ini jodoh nih, bos. Kenapa gue mutusin tinggal di Bali? Ini pertama kali gue main golf, guys. Diajarin sama Bang Vincent. Oke, anjir. Ayo lo. Jen, bisa Jen? Bisa, semangat. Kita lihat, mari kita lihat. Oh, ini ketinggian, guys. Kalau yang kayak gini nih ketinggian ya. Nah, turunin dikit. Hop, hop, hop. Jadi, Hop, hop. Nah, pas. Gimana bisa nih? Ngeles. ini bener ini. Ah, terus kakinya Saya seriusin. ke depan. Jadi tengah ya. Tangannya gini, 3 jari dimasukin, pipinya masuk, agak condong ke belakang. Tangan kirinya harus lurus. Dia begitu kan aku baru ajarin sebelum kita shoot. Ini jangan dilewatkan, guys. Nah, pas ini. Ya. Bener. Oh. Kalau aku biasanya diajarinnya kayak gini nih. Udah siap yo. Ayo. Lurus itu ya. Emang dia jago. Gua akuin. Pertama kali sih gua, makasih banget udah diajak. Lo udah bisa Jer. Belum, Cung. Enggak, masalahnya kamu tuh terlalu kaku. Kaku ya? Harus ikutin. Seharusnya nih pelannya begini nih Jer, pelan terus kasih Oh iya. slow aja. Oke. Aku juga nggak jago, aku Jago, juga baru Cuk. belajar. Gila lu. Jago men. Enggak, masih belajar juga ini Jer. Serius. Kadang-kadang miring, kadang enggak. Tapi biasanya sih lurus. Gua coba lagi nih, gua coba. Nah, coba cek. Sesuai yang gua ajarin nih ya. Ayo. Siap. Tenang, bos. Udah oke Baru itu. sekali nih. Awas. Aduh sekali dari Habis tadi. ini listik sudah. Tiger Wolf. Top. Jadi gitulah guys. Seru. Karena Jero belum pernah. Thank you, Cuk. Jadi emang dia terbaik emang. gue udah bilang, udahlah Jer, daripada lo nggak ngerti dan lo penasaran terus, mari. Tapi memang bener ketagihan, men. Ketagihan. Pukul pertama tuh kayak susah-susah gampang. Sampai penyok-penyok nih, gile. Tuh. Jer. Tapi yang Rusak beli apa-apa. lagi bos. Tinggal beli, bos. Anak sultan ini. Biasanya Jer kan biasanya aku dateng. Bos. Kena nggak lucu Cung. Enggak lah. Biasanya aku lihatnya di TikTok tuh, yang bule-bule tuh, yang dari Amerika tuh datangnya langsung Pulang. gitu, bingung. Tapi gue nggak bisa ya. Coba sekali lagi deh Jer. Oke coba ayo. Sekali lagi ya Jer. Iya, jauh juga ya. 200 yard lebih. Itu kira-kira 500 yard. Ini. Ini for you Jer. Oke. Udah siap Jer? Ajar. Sebelum sampai situ saya nggak mau pulang bos. Fix. Soalnya guys, nanti stop dulu Jer. Apa? Jadi kan kemarin ada banyak yang nanya-nanya soal kita hidupnya dulu kayak apa, kayak kok sekarang Akrab hidupnya. gitu. Nah, bukan masalah akrab doang, tapi dari pola hidup kita, kegiatan kita, dan selanjutnya banyak Q&A. Jadi kemarin Gimana tuh? gua ambil beberapa pertanyaan dari netizen. Oke. Nanti kita jawab ya di dalam. Siap. Oh. Udah fokus aja dulu, guys. Siap.
Kaki kanan kok naik. Oke guys, karena tadi terlalu seru, si Jero itu dari sejam ke 2 jam, terus kita nggak dapet Q&A-nya. Jadi sekarang kita pulang, kita lanjut di rumah. So stay tune, alright guys. Alright guys, jadi kita baru pulang dari main golf. Capek ya? Capek tapi seru kan? Sampai belah nih jempol gue lihat nih. Enggak, tapi Gila. ini kan pengalaman pertama gue nih main golf. Jadi ini pertama kali gue main golf diajak sama dia. Yang selama ini gue lihat tuh dia main. Jadi dia main kayaknya nge-swing stick golf tuh enak banget. Ternyata susah men. Susah, Gila. emang susah. Gue udah juga lama banget, Jer. Makanya ini kayak gini kan biasanya harus mulainya kan kayak gini terus kapalan. Iya, Aku iya. enggak, ini langsung karena udah lama belum main, langsung sobek. Tapi ini tangan jari-jari gue juga sakit sih, perih. Cuman nggak sampai kayak lu kan sobek gitu. Ini sobek. Ini Udah perihnya minta biasa ampun. bos, dulu kan kita loncat-loncat adventure juga, lu mah sobek-sobek. Nah, anyways guys, jadi sekarang kita mau jawab Q&A kalian semua. So, Check it nomor out. 1 Check it adalah. Nah, sibuk apa? Oh, saya sedang sibuk menanti proyek bersama Anda. Udah Bapak. jangan kaku, mau naikin kaki naikin Oh, iya, aja udah. Gimana sih? Sibuk menanti sebuah proyek yang akan datang, upcoming project bersama Bapak Vincent. Ini jelas tentunya proyek yang sangat luar biasa bareng sama beliau. Pokoknya kalian tunggu aja. Cuman sekarang ini ya masih biasa lah. Dunia Masih entertain proses. tipis-tipis. Cuman ada upcoming project yang masih belum bisa kita sebutkan sekarang. Tapi yang pasti beliau akan mengeluarkan salah satu project yang menurut gue itu istimewa banget dan kalian harus join juga semuanya. Pastinya Harus join. Tapi tenang, nanti akan live, nanti juga ada waktunya di mana ada press conference-nya biar kita umumkan proyeknya apa, dan ini juga bermanfaat lah buat kalian semua juga. Apa mau dikasih nih hidden Jangan dulu. Q-nya nggak usah. Jangan. Pecah ya? Pecah, yang Fix pasti lu? pecah. Yakin aku. Oke. Yakin. Kok lama? Itu Lama panjang banget, dari ceritanya. awal baku pukul Panjang. dulu. Enggak, sebenarnya kita kenal udah lama banget. Cuman kita kalau kenal doang kan tak kenal maka tak sayang gitu. Kita membangun chemistry-nya itu kan juga perlu waktu. Betul. Cuman dari awal pertama perjumpaan gue sama dia, gue yakin gitu. Apa yang kita lakukan dari hati pasti sampainya akan selalu ke hati. Betul. Jadi ya kita ngebangun suatu chemistry bukan hanya dalam pertemanan ya, tapi juga persaudaraan yang Persaudaraan, erat sudah antara saudara. keluarga juga ya kan sih. Kalau masalah kalian nanya, kalian sahabat pernah berantem apa segala, jangan sering, salah, bos. sering. Berantemnya kayak kalian semua deh. Kalian tuh kalau udah punya adik kakak, kalau berantem ya berantem di Sama hari itu. udah Tapi kayak besoknya gitu. ya udah kayak lupain aja masalahnya, nggak ada masukin ke hati kayak gitu tetap. Satu hari nih gue marah sama dia, gue bisa nggak ngobrol sama dia bisa seminggu 2 minggu. Nah, itu. Serius? Bisa Iya nggak itu. sih? Bener Ingat itu. nggak lu masa-masa itu? Masih ingat. Tapi emang kayak bocah sih Cuk pas Masih pada saat bocah, itu. iya, itu gila itu. Selain persahabatan, aku juga gimana ya? Ini menurut saya ini lebih dari persahabatan. Karena kenapa? Buat kalian yang nonton, kalian pernah nggak mengalami nih? Lo kira, oh ini CS gue, ini sahabat gue, ini saudara gue, ini brother gue, atau ini sister gue. Karena atau lu sudah segala. berteman lama. Iya. Tapi tiba-tiba ketika lo susah, pertanyaan adalah satu: apakah orang itu masih ada di sisimu? Apakah orang itu masih mau bantu? Nah, itu yang dipertanyakan. Karena kebanyakan Setuju kayak gua, gitu. setuju. Oh, CS gini, wow, the Pas good susah life. hilang. Pas susahnya, Iya. pas kita lagi susah, lagi dropnya, Cabut, cus, lari, dicari. ada aja alasannya. Itu. Bener Nah, sih. aku emang jujur aja, mau dibilang susah, jangan salah. Ini tahu nih, A sampai Z-nya saya susahnya kayak apa. Balik lagi, saya juga tahu susahnya dia kayak apa. Nah, itu juga sebabnya kenapa kita langsung kayak, bukan hanya sahabat, tapi juga sahabat itu ya sahabat, tapi kita udah lebih dari sahabat, men. Udah kayak saudara asli. Enggak, gue kalau misalnya gue menyebut lu itu udah bukan seorang teman, udah Teman, bukan sama. Enggak, udah bukan teman, udah bukan sahabat lagi, men. Tapi lu Sama. udah sama kayak lu bisa jadi kakak gue, lu bisa Sama. jadi adik gue, Sama. lu bisa jadi kayak ya sahabat, mau dibilang sahabat juga sahabat, tapi ya udah lebih dari itu. Orang aja bilang itu mana sahabat lo? Sahabat siapa? Si Jeremy? Ya, itu Oh, saudara gue. Nah, aku juga sama. gitu. Karena banyak banget makna dari persaudaraan itu kan luas, bro. Benar. Di mana ya, Jer? Lama, cu, udah. Aduh, di mana yo? Ini udah Pokoknya 8 perjumpaan kita kembali di lah ya. Ya, itu maksudnya Perjumpaan. balik lagi ketemu. Minggil. Iya, soalnya sebelumnya kan ini, aku kan juga sempet traveling, lu juga sempet traveling. Iya.
Lo balik, aku keluar negeri. Iya. Nah, pas aku balik, baru ketemu lagi itu. Aku masih ingat. Apalagi kan juga sempet kamu di Surabaya lama. Iya, Jakarta. Jakarta lama. Udah lama lah intinya. Udah lama banget itu. Loyalitas. Setuju gua. No bullshit, apa adanya, ya susah ya susah, ya nggak susah ya pamer, udah gitu aja. Kadang-kadang kita tuh kayak ini, men, kayak itu ya, apa maksudnya kayak gua tuh ya udah. Maksudnya ya apa adanya, ya lo lagi punya duit, Jer kok bisa gold proyek nih, duitnya sekian, nih lihat kontraknya. Karena apa? Kepercayaan tuh ada. Iya. Yang menurut saya tuh loyalitas tuh bukan hanya bentuk, ya loyalitas tuh banyak ininya ya lah, maksudnya. Kalau gue sih bukan hanya loyalitas, men, tapi juga chemistry, cu. Maksudnya kayak gini nih, simpelnya. Kayak misalnya lu ada sendok, gue lagi makan nih, lu pegang sendok, tapi gue nggak ada sendok. Gue dengan cuman ngelihat lu doang, lu udah bisa tahu bahwa ini Jer, nih lu butuh sendok. Betul. Itu sih kalau chemistry-nya juga dapat. Yang pasti chemistry udah dapat itu. Dan tapi bisa sebalik ngerti. itu, chemistry dapat belum tentu lu bisa percaya orang, Jer. Iya sih, tapi kalau gue sama lu gue percaya. Sama. Percaya gua. Loyalitasnya itu Percaya yang gua. bikin aku kayak, karena aku juga punya chemistry sama anak-anak yang lain, tapi ya hanya di bidang dunia malam lah intinya. Iya, Pas kita keluar, Fanya, clubbing, fun, apa? Yuk ke sana lirik-lirik aja, gas ayo. Tapi loyalitasnya ya belum tentu ada. Maksudnya ya balik lagi trustworthy sampai aku bisa membawa Jeremiah ini masuk ke keluargaku. Vincent juga orang yang bukan sembarangan bawa orang dalam lingkungan keluargaku. Karena keluarga itu menurut Vincent tuh sakral. Bener. Jadi karena ada chemistry, ada loyalitas, ada kepercayaan, dan juga gini, Bos. Itu nggak bisa dijelasin sebenarnya, men. Itu dari hati sih. Dan ketika gua masuk ke dalam keluarga lu gitu kan, itu kan gue merasa diterima gitu. Nah, jadi itu. dari situ, oke, gue diterima nih sama keluarganya dia. Benar. Jadi beda lah kita, ngerti nggak? Jadi udah bukan kayak gue udah bukan manggil kayak gue manggil bokap nyokapnya dia juga udah bukan om tante lagi, tapi Mama udah papa. mama papa gitu. Sebaliknya juga dia. Balik lagi, kalau emang gini loh, orang tua tuh selalu lebih tahu daripada Paling tahu, anaknya. iya benar, gue setuju. Walaupun orang tua tuh nggak kenal sama orang itu siapa, tapi tetap dari gerak-gerik, dari cara ngomong, dari apa itu orang tua tuh udah, aduh men, Paham lah ya. pengalaman, iya. Tapi ya balik lagi guys, karena ya keluarga Vincent juga tahu aku kalau nggak yakin sama orang atau pokoknya kalau nggak ada kliknya kayak gitu-gitu, karena aku jarang, malah nggak pernah bawa orang ke rumah kenalin ke orang tua apa segala kalau emang nggak ada feeling yang di hatiku kayak. Dan gue emang tahu banget lu, men, lu paling males yang kayak gitu. Nah, dia tahu aja Lu itu. paling males sama yang kayak gitu, apalagi orang-orang random yang nggak jelas yang cuma mau datang sekali dua kali. Ciao, berisik, udah udah ciao. Udah Jer, jangan undang lagi Jer, gue pusing sama dia. Kayak gitu kita jujur aja, walaupun itu temen dia, tapi aku nggak suka, aku langsung pasti ngomong, Jer, ini orang lu hati-hati. Banyak sih kisahnya, tapi gue akuin dia kalau misalnya dia sebenarnya kayaknya punya indera keenam atau gimana, gue nggak tahu. Jadi apapun yang dia omongin, meskipun nggak sehati dengan gue, tapi kadang-kadang selalu bener. Itu, men. Iya, aku selalu bilang sama Jer, lu hati-hati sama nih orang, ini manfaatin lo Jer. Udah. Itu banyak banget. Tapi gini, dia gini. Terserah lo, pokoknya aku udah ngomong, udah lo hati-hati. Gak lama, cancuk, bener cuk, manfaatin gue, tapi nggak apa-apa, gue ikhlas. Yeah, itu berarti berkat buat dia, udah. Tapi sekarang udah cukup tahu, udah. Nah kayak gitu-gitu, maksudnya kayak coba lo susah, bos. Hilang. Mana ada orang-orang itu di hidup lo, bos? Hilang pasti. Tapi ya balik lagi, aku juga pasti ada lah beberapa. Tapi kan ya dia lebih soft. Karakter dia tuh lebih soft. Kalau aku lebih keras. Kalau aku udah cium aroma bau, aromanya hilang enak, males. Udah, lo nggak usah hubungin gue. Mau gue blok daripada gue nanti sakit hati kita bertengkar berantem. Udah mending aku blok aja duluan. Kalau gue masih ada nggak enaknya. Dia masih lanjut. Masih ada nggak enaknya kalau gue. Iya. Aku lebih tor. Dia masih lebih klak. Belum ini dia. Cuman kan memang karena sifat lu kayak gitu, men. Tapi itu justru karena sifat kita yang berbeda, yang bertolak belakang itu malah yang menyatukan kita, bro. Ini aku yang keras, dia gue yang soft. Jadi kadang-kadang ada kalanya juga kekerasan lu itu nggak benar. Datangnya gue yang sen lu harus begini. Kadang-kadang lu jadi mikir gitu kan. Masukannya dapat dari benar. Kadang-kadang gue juga yang terlalu soft. Lu nggak boleh terlalu soft. Lu harus gini. Oh iya sih benar, masuk akal. Gitu, Pak. Lanjut. Jujur aja nih, kalau bicara masalah dunia entertain, sebenarnya kita berdua mulai entertain juga udah lama. Cuman sempat kita vakum lama. Terus akhirnya kita kembali lagi di dunia entertain. Itu kita kayak newborn baby, ya nggak sih? Newborn. Dan keduanya muncul secara bersamaan.
Iya. Ingat nggak lu? Aku masih ingat. Iya, pertama kali kita nge-trip tuh salah satu televisi swasta juga, dan itu adalah program adventure ya. Iya. Dia pertama hostnya, abis itu setelah itu trip keduanya langsung sama gua. dia. Nah, dan dari di situ situ kita mulai di dunia entertain tuh. Akhirnya di situ kita mungkin mulai dikenal dengan pembawa acara program adventure. Tapi ya. sebelumnya ya yang biasa-biasa, maksudnya Iya. entertain tapi bukan entertainment As an television. host gitu ya. Bukan sebagai host tapi ya model Ya, apa gitu-gitulah. kayak gitu-gitulah. Brand. Tapi ya itulah. Cuman Gitu kan sih. namanya entertainment ya ada pahit manisnya lah. ada ups and downs-nya. Syukuri aja bro. Betul. Yoi nggak sih? Tapi iya, project iya. kita yang habis ini harus pecah loh pak. Pecah, selesai udah semuanya. Itu sih gila sih men. Sun. Gue pengen banget kayak ngasih tahu ke teman-teman. Jangan dulu. Biar penasaran ya. Biar penasaran. Tapi ini project yang sekiranya bukan hanya menjadi project yang memberikan kita berdua profit. Oh, enggak. Ini Enggak. juga bisa memberikan kalian semua profit. And jangankan kalian. Oh udahlah pokoknya itu. Ya, ntar aja deh udah. Lihat aja nanti. Ini nih pertanyaan yang paling sering gue dapet. Sebenarnya gue bukan Aquaman wannabe ya. Gue nggak pengen penampilan gue yang sekarang ini bukan gue buat-buat seolah-olah gue mirip sama Aquaman Jason Momoa, enggak. Cuman memang look gue dan karakter gue sudah seperti ini. Rambut gue yang panjang, gue yang suka dengan healthy lifestyle, brewok gue yang kebetulan pada saat itu juga panjang. Dan orang-orang nyamain gue sama Jason Momoa, padahal gue bukan Aquaman wannabe, bukan Jason Momoa wannabe, cuman I'm Jeremiah. Jeremiah Gitu. Lakwani benar. Iya. Tapi itu namanya juga dapetnya juga dari netizen. Aku masih ingat Iya. banget itu semuanya. Kok mirip. Oh, boom, jeblok. Ada viral. ceritanya tuh sebenarnya tuh pada saat itu men, film Aquaman tuh keluar. Baru keluar. Gue nonton, gue inget banget di Grand Indonesia sama satu cewek ada lah, gebetan gue dulu. Kayak gini nih. Gebetan gue dulu orang Belanda. Asik. Hot Verdoma ya. Bahlul. Ya gue nonton di GI, gue inget banget nonton Aquaman. Sebenarnya gue aja nggak antusias nonton filmnya bro. Maksudnya gue bukan, gue Tapi pas lo nonton lo nggak mikir kayak, gue nggak ada mikir sama sekali kayak gitu karena mirip gue kayak gitu. nggak ada bro, karena gue kan nggak suka nonton film yang berbau yang kayak gitulah, yang kayak Marvel, Spider-Man, Batman apa gitu. Gue sebenarnya yang science fiction iya. suka. Gue lebih suka ke yang action thriller, terus Yang ada ceritanya iya, gitu ada ya. ceritanya dan Iya. plot twist. Iya, gitu kan. iya, Gue lebih suka yang kayak gitu. So singkat cerita, long story short, selesai gue nonton, gue berdiri, orang-orang di sebelah ini yang nonton mereka pada kayak, itu kayak Aquaman, mirip sama Aquaman. Dan di hari itu gue diajak foto. Begitu gue diajak foto, viral foto itu, langsung masuk di Detik, masuk di ini, masuk di itu, Aquaman Indonesia, ya gitulah, gitu ceritanya. Jadi gue bukan Aquaman wannabe, cuman dengan look yang Tapi gue jujur itu viralnya sih, konsepnya sih tepat, Cer. tepat kan? Tepat. Bagus. Ini kayak kalau aku kan juga Iya. lihat. Maksudnya Gue nggak mau mungkirin sih, itu rezeki gue. iya, Tapi kalau ditanya, nggak sampai kayak ini aku nih. Wah, Iya. ini Aquaman terus taruh Iya, beta oh, sebelahnya ya wow, Aqua wow. Glass. Aqua Kan beda. Tapi sama kamu kan bedanya nih Aquaman. Nah, ini juga Jeremiah nih sama nih kayak Aquaman, bukan kayak Aqua Galon kayak gitu. Iya. Kayak kalau disamain gambarnya gitu kok kayak sama. cuman gue kayak udah pengen banget nih bro. Gue juga sebenarnya pengen nanya pendapat lu udah tahu banget kan kalau gue tuh sebenarnya udah risih banget dengan rambut yang panjang. Gue pengen potong rambut. Menurut lu gimana? Udah. Kalau menurut lu? Gue udah bilang, Jer. Karena gini nih guys, ini yang aku pikirin Iya. apa? Memang tren Aquaman itu kan sempet hype. Iya, oke. Memang sempet hype. Kalau lo potong saat itu ya jangan. Iya, oke. Tapi ketika hype-nya sudah nggak ada lagi dan lo udah sekarang mengarah ke Jalur yang beda ya. jalur yang beda, balik lagi, why not? Tapi balik lagi, kalau lo masih mau di entertainment, jangan dulu. Iya. Kenapa? Rambut panjang ini, bewokan ini, selain menjadi Aquaman, ini juga karakter kamu sebagai Jeremiah Lakwani. Iya. Itu karakter kamu ini. Kalau kamu potong itu, ya karakternya udah beda lagi, udah bukan yang orang. Udah bukan iya, Jeremiah lagi lah. Kalau aku nanya Iya. orang, Jeremiah, kamu kenal nggak Jeremiah Lakwani Aquaman? Iya, tahu. Rambutnya pendek atau panjang? Panjang. Iya, brewok apa enggak? Brewok. Nah, Iya. udah berbentuk. Trademark. Iya, sudah berbentuk. Tapi balik lagi kalau umpamanya lo udah nggak mau di entertainment lagi, terus lo mau ya kerja di bidang lain lah ya. bisnis atau apa kayak gitu. Why Ya, not, ya? rambut kan balik lagi. Iya, jelas harus rapi lah. Kalau gue. Ya maksudnya
bos, kita udah nggak bakalan kerja buat orang lagi, bos. Itu Iya, udah bullshit ya. Udah bullshit. Gue kerja buat orang bakal nggak mau. Pokoknya kita bakalan kerja. Mau tampilan kayak gimana, ya nggak apa-apa. Asal apa? Kita juga datangnya tuh profesional. Benar. Jadi menurut aku sih ya, I mean if you gonna work professional ya, Why not, long ya? hair apa segala, why not? Mau lo potong dikit juga nggak apa-apa. Iya sih. Balik lagi etika men yang keluar. Iya. Setuju gua. Pembawaan dirimu sendiri. Iya. Orang bilang, wah lo tatoan lo nggak bisa kerja di kantor. Bos, men, Yang penting knowledge kan. ini lo bisa Iya. puterin duit. Orang juga mau bilang, lo mau tato sampai mata-mata, kepala-kepala. I don't care. Lo kerja buat gue. Iya. Pasti gitu, men. As long as you're smart. Orang pambing, bang, rapi gini, cuci, tapi menghasilkan duit buat bosnya berapa? 50 juta per bulan. Tapi ada orang tatoan apa segala kayak gangster, tapi otaknya jalan bisa sebulan 1 M menghasilkan duit. Iya. Bukan, so don't judge a book by its cover, you know what I mean? Gue setuju. Tapi balik lagi ya, kalau emang niatnya buat tato terus lo nggak ada otak ya susah. Lo mau cari jalurnya. Tapi if you have the brains, you have the people, you have the knowledge, you have the connections, dan lo bisa eksekusi, Iya. Why not? apa yang lo mau khawatirin? Iya. Apalagi kalau lo nggak mau kerja untuk orang, tapi lo mau kerja buat diri lo sendiri, lo mau bikin sesuatu, lo mau ngelola sesuatu, bos. But okay, let's see bro. Let's see ya. Nah ya itu tadi yang ngejawab pertanyaan netizen. Next. Wah kalau sepak terjang gue di dunia entertain sih jujur aja banyak banget ya. Banyak men. Banyak banget. Dan- Maksudnya gue juga udah lupa sampean gitu kan. Banyak banget saya kerjasama dengan banyak brand. Saya kerjasama Ibaratnya dengan... kalau si Jeremiah ini dari brand menjadi face of a brand, jadi brand ambassador. brand ambassador, ngikut campaign, dari campaign Event ambassador. Nah, kayak gitu-gitu terjun di modeling, atlet apa namanya? Atlet Badan. bodybuilding Body kayak fitness, gitu body sampai fitness. jadi host, dari host ya mengalir kayak merambat. gitu. Jadi Banyak lah, banyak. lo udah soalnya. hampir semua sisinya lo udah cover ya. Kayaknya men. Kalau misalnya kerja sama brand sih gue udah banyak banget. Wah, itu Maksudnya jangan pengalaman tanya. gue udah banyak. Kalau kerja sama brand. Sekarang kalau untuk sekarang ini saya fokusnya nggak fokus banget di bidang entertain, nggak. Cuman saya lagi, ya itu yang tadi saya jelasin, saya lagi menunggu project bapak ini nih. Ini tanyanya ke Ali, Cuk, jangan ke saya, Cuk. Nah, aku balik lagi bukan dari keluargaku ya. Keluargaku memang orang yang bukan kaya raya, tapi orang yang punya, nggak pernah susah. Bokap kerja keras, selalu taruh roti di atas meja buat makan. Jadi Vincent juga didikin, mau dibilang keras, udah keras, mau dibilang enggak juga enggak. Tapi yang lebih tepat, yang masuk akal, yang mempersiapkan Vincent untuk menghadapi dunia ini. Jadi walaupun bokap gajinya sekian, tapi diajarin sama bokap, cari duit kayak gini tuh nggak gampang loh. Sampai Vincent tuh mulai kerja tuh di usia berapa men? 11, 12 sampai aku jadi bersih-bersih, ngepel-ngepel yang... Terus lu sempet jadi tukang juga kan di Australia? Iya, di Australia jadi tukang. Jadi Udah bukan jalanan lagi tuh men, udah... dari ngepel-ngepel rumah orang, ngepel-ngepel di restoran, cuci piring di restoran, Benerin rumah orang. cuci mobil-mobil, abis itu juga naik pizza delivery yang naik motor-motor Mio itu di Belanda. Terus apa lagi? Oh, naik sepeda, lempar koran ke rumah-rumah. Wah, emang dari usia kecil sih dididikin sama orang tua tuh kayak lu mau duit nih, lu mulai aja dulu dari sekarang biar lu bisa rasain. Lu kerja 8 jam full dan duit lu tuh nggak seberapa yang lu dapet. Jadi kayak bokap mau ajarin aku tuh kayak kalau lo kerja keras, duit yang lo dapet itu lebih kayak, lebih enak rasanya tuh kayak, ini gue yang makan daripada Udah pakai keringat gitu ya. kayak gitu. Jadi ya dulu parah men, asli dulu, aduh. Enggak, tapi gue salut banget sama Lo perubahan. tau hidup lah gue. cerita-cerita Iya, mama papa ke kamu kayak gimana, ketangkep polisi, buset, di luar negeri tuh, aduh, udah kayak hotel tuh, penjara buat aku, keluar masuk. Gila. Lo denger sendiri dari mama papa kan Ceritanya sama kamu. panjang. Tapi menurut gue ceritanya ini nggak akan seru kalau nggak diceritain langsung sama nyokap lo. Kalau masalah cerita ini. Nyokap yang paling tepat tuh. Karena nyokap lo kalau cerita masalah ini itu detail banget, men. Detail, sampai Jelas, emosinya iya. keluar. Wah gila. Karena dia yang dulu. mengalamin Iya. gitu kan. Pusingnya dia yang ngalamin. Cuman ya
istimewa sih. Sekarang Itu lu bisa gila. bangun. Tapi aku harus akuin orang tuaku tuh sabar banget, bener-bener sabar. Kalau nyokap mah jangan nanya, darah Indonesia, sapu lidi, panci, asbak itu keluar itu mental semua itu. Kalau bokap lebih ke mulut, dia lebih ke dedication, lebih ke ting 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 ting, ya langsung kena tuh aku kena mental tuh. Kalau nyokap lebih ke kena memar kiri kanan tuh sapu lidi Sikat apa kamu cepat Tepat. ada apa kamu begini nih nungging cepat ya kayak gitulah si nyokap. Tapi ya dari situ aku belajar guys, dan aku juga nggak ada hard feeling sama nyokap bokap. Justru aku berterima kasih banyak, mereka tuh keras tapi keras yang ngedidik dan juga membentukin aku ini asli. Itu yang karena mereka karakter lo terbentuk seperti Vincent yang sekarang ini, Pak. Tapi jangan salah, pas aku masih 16 15 digituin sama nyokap bokap aku sampai kayak Iya, sakit hatinya iya, pasti aku kan nggak ada. dicinta nih sama orang tua iya. gini sempet. Tapi pas ini aku mikir, buset, coba kalau aku nggak diginiin, aku nggak belajar bisa-bisa aku sampai sekarang tuh Iya. nggak keluar tuh dari situ. Iya, benar. Yang nyokap cerita itu semua gila men. Tapi ya dari situ aku belajar guys. Nah makanya tuh di situ ada moto. Ini ada moto nih Apa? Jer. Kalau cewek, ini fakta loh Pak. Ya apa coba? Nih, cewek harus milih. Lo mau pilih cowok, ada 3 kategori. Apa? Cowok yang culun, yang nggak pernah bandel, nggak pernah apa, itu membosankan. Oke. Lo sama cowok bandel yang kelihara kiri kanan apa segala, cewek ini mabok apa segala, itu juga bikin pusing. Iya. Yang paling enak tuh apa Jer buat Apa? wanita itu? Itu bad boy yang sudah tobat. Iya, betul sekali. Saya setuju. Dia A sampai Z udah melakukan Bad semuanya. boy apa fuckboy? Bad boy ada juga kategori fuckboy-nya di situ. Iya, oke. Pokoknya paket bad boy-nya itu udah lengkap. lengkap ya. Pasti cewek pilihnya apa? Bad boy yang sudah tobat. Kenapa? Hidupnya tuh nggak bakalan bosen. Iya. Nggak Fun, bakalan fun, bosen, fun. fun. Ini bener istri gue istimewa Pak. Iyalah, jelas men. Gue juga Ini ngeliat. kontrol aku. Maksudnya dari keuangan apa. Sen, lo jangan keluarin duit kayak gini. Iya, Lo iya. kalau mau invest begini. Dia maksudnya pantau. Iya. Dia nggak larang. Aku mau spending berapapun. Dia juga bodo amat. Tapi dia tuh kayak suportif. Iya. Yakin kamu mau spending segini banyak buat ini? Udahlah, kalau nggak penting nggak usah. Oke, ya udah. Lu tuh kalau diibaratkan kereta ya, lu tuh jalurnya sudah ada. Iya. Tinggal arah jalan kereta ini yang lu harus Aku diarahin hanya sama butuh dia. support dari Iya. seorang istri aja udah. Iya, benar-benar. Dimana kayak aku tuh pengen gebiar, ayo, boom, pak, ping, ayo, sekolah yang paling bener, ini sekolah yang paling bagus gini-gini. Tapi balik lagi, you can spend all the money you have, but if you're not gonna control, Iya, sama aja. it's Benar. the same. Iya. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Bener. Gue setuju. Aku makanya berterima kasih banyak man sama Jess asli. Dia pantau aku, dan dia masalah keuangan aku harus akuin Pak, top. Tatak ya. Top, dia tahu ini gini. Vin, jangan. Vin, oke. Vin ini, karena lo tahu sendiri, Iya. aku kan orangnya kan, Iya. kayak ya begitulah. Tips pola sehat. Tips pola hidup sehat mah sebenarnya gampang, nggak rumit. Semuanya kembali lagi ke konsistensi kita, dedikasi kita, komitmen kita terhadap pola hidup sehat itu sendiri. Nah, kalau bicara masalah pembentukan badan yang harus kita perhatikan ya 3. Pola makan, pola istirahat, dan pola latihan. Kalau misalnya kita memegang 3 kunci pola ini, dijamin pasti badan kalian Tapi Jar, gue mau pola nanya. hidup sehat. Lo itu kan nge-gym udah berapa tahun? Udah bertahun-tahun. Gue kan? lama, hampir 12 tahunan. Nah, orang-orang tuh sempet nanya aku tuh, itu si Jeremy suntik nggak kayak gini. Terus aku mikir lagi, bos, kalau dia udah bertahun-tahun nge-gym dan dia suntik, bos, badan lo pasti udah mekar lebih dari ini, ngerti nggak? Kayak Iya. Makanya kalau ada orang yang kayak banyak juga, nggak Lo cuma lu pernah nggak doang. kayak Sering kayak banyak orang juga yang ngomong, itu steroid apa gini, bla bla bla. Ya gua nggak mengucilkan orang yang menggunakan itu ya. Maksudnya mereka menggunakan steroid atau Urusan hormon mereka lah. Iya. Itu terserah mereka. Cuman kalau gua pribadi, memang gua pribadi tidak make gitu. Kenapa gua harus mengakui hal yang tidak gua pakai gitu Nah, kan? itu. Nah, gue memang nggak pakai, dan gue 100% natural dalam artian gue memperhatikan kardio gue. Gue bangun pagi loh, subuh gue lari, Itu benar. gue nge-gym 2 kali sehari, gue bisa 2 kali. Pagi gue kardio, dan misalnya siang gue nge-gym atau sore gue nge-gym, bisa juga kebalikannya. Pagi gue nge-gym, sorenya gue lari. ini fakta, aku antar El sekolah setiap pagi mampir ke rumah dia minum kopi, dia Iya. lagi di treadmill atau dari apa di sepeda. Iya, sepeda. Gila. Sampai keringetan.
Ya emang kayak gitu Pak, cuman kan banyak orang yang maksudnya mereka nggak terima dengan misalnya badan gue bagus atau gimana. Lo kalau gak digituin lo bales. Nggak usah. Sini, lo mau tes darah gue, tes aja ayo kalau Nggak ada tuh usah, kayak gitu-gitu. Bos. Jangan kan kayak gitu, gue juga pernah, itu pernah difitnah kayak, itu mah dia mah gue yang suntikin. Hah? Iya, cuman ya udahlah, maksudnya. Masa? Iya Pak. Gila. Dan Itu gue namanya sendiri- orang yang iri itu, pasti iri. Iya, apalagi bos. Cuman kan kita mau bikin apa? Tidak Iya sesuai dengan faktanya mau ngapain ya? Nggak peduli, terserah lu ngomongin gue terserah, nggak apa-apa. Cuman kan gue membentuk badan gue ini kan pure dengan kerja keras gue gitu. Dan ini nggak mudah loh Pak. Lu tahu sendiri perjuangannya. Gue harus jaga makan, gue harus tidur teratur. Ya. Kapan-kapan kalau gue main ke rumah lu aja udah telat, udah kayak jam 8.30 gue Nggak pamit mau. langsung. Iya. Pak, gue pulang dulu Pak, udah jam 8:30. Benar itu, benar. Karena memang gue harus istirahat, gue perlu banget istirahat. Tapi ini juga Jer, jadi kan sering ditanya, itu si Jerry pola makanannya apa sih? Itu lo makanya sebenarnya tuh yang aku tahu itu lo makan itu terus atau lo juga rolling masalah diet? Maksudnya lo oke, sekarang aku mau bulking. Otomatis gue pasti kalau masalah makanan gue orangnya picky, lo tahu sendiri, ya kan? Iya. Pikinya itu, tapi gue picky dalam artian gue bisa makan satu jenis makanan ini bisa sampai 2-3 tahun, dan itu lo tahu juga Pak, warung Jabal lo sampai sedetik ini saya masih makan itu. Iya, tapi mungkin kan ada pas lo mau bulking Oh ya ganti, jelas. Kalau pas misalnya lo mau cutting ganti. Maksudnya ya makanan itu, tapi kan ada tujuannya lo mau bulking atau shredding kayak gitu maksudnya. Tergantung target gue apa. Oke. Kalau untuk pada saat ini kan target gue hanya maintain badan gue aja. Jadi ya gue pengen tetap terlihat seperti ini, nggak pengen lebih besar lagi, nggak pengen lebih kecil lagi. Jadi gue pengen seperti ini ya gue maintain. Jadi gue lebih ke intermittent fasting sekarang. Oh iya yang kemarin Ya. kamu jelasin. Iya. Gitu Pak. Ya itulah pokoknya kunci badan sehat tuh sebenarnya mudah ya. Tiga tadi itu, 3 pola tadi itu. Kalau misalnya kalian ngelakuin itu. Lo kenapa nggak mau buka gym sih? Bukannya nggak mau bos. Zaman sekarang mau buka gym lo mau ngapain Pak? Apa yang menguntungkan dari gym gue tanya? Kalian komen deh, aku penasaran. Kalau menurut kalian dia harus buka gym, ini bakalan booming atau enggak nih? Serius? Nah, boleh deh, coba deh. Aku pengen Tapi tahu. mau buka juga, maksudnya gue pengen buka dulu. Salah satu cita-cita gue tuh pengen buka gym, lo tahu sendiri kan? Iya. Dengan konsep home gym itu. Makanya itu aku nanya, kenapa nggak dieksekusikan kayak gitu loh? Dana ada, Iya connections sih. ada, lingkungan ada. Maksudnya kenapa nggak dieksekusi? Apa yang tahanin kamu kayak gitu loh? Aku penasaran di situnya. Asli, aku jujur. Yang pertama, gue tidak merasa, kalau gue pribadi nih ya, gue tidak merasa gym itu memberikan keuntungan buat gue. Maksudnya itu nggak akan menjadi Sumber passive duit. income Passive gitu loh buat income, gue. oke. Maksudnya kalau misalnya lebih baik duit gue invest ke yang lain yang bisa beranak lebih banyak daripada ke sini. Ya, gitu. oke, masuk akal. Kayak gitu Pak. Jadi maksud gua, dan ini Pak ROE-nya kan lama, return on investment-nya. Salah ya? Apa? Return on ROI. investment. Iya kan? Iya, ROE benar. apa ROI? Return of investment. Ya, ROI. return of investment lah, itulah. Itunya kan lama Pak. 4-5 tahun. Iya Pak, karena kan kita harus invest Apalagi alat-alatnya mahal ya dan katanya. kita harus memberikan alat yang terbaik dong pasti. Iya. Kalau kita pakai alat yang ecek-ecek, Ya, orang mana mau ngapain? nge-gym? Iya, Benar, percuma Pak. Gitu Pak. Oke, jelas. Jadi guys, komen, aku pengen tahu pemasukan kalian kayak gimana kalau dia buka gym. Nah ini jodoh nih, bos. Jodoh itu di tangan Tuhan, saya percaya bro. Ya, memang. Anda pun dipertemukan dengan Ibu Jedar itu semua karena Tuhan. Memang, tapi aku masih ada keringetnya, Jer. Iya sih, tapi ya lu tahu sendiri lah, you know me bro. Iya sih. Ya gue tipe Tapi orang. juga balik lagi ya, aku harus jujur sama kamu juga nih, biar kalian juga tahu. Jeremy itu, dia kan yang tadi dia jelasin masalah gym life dan kesehatan apa segala. Dia butuh istri yang bisa bangun 3:30 pagi untuk siapin susunya. Kampret. Kalau kalian ada yang mau bangun 3:30 pagi untuk siapin susu protein shake-nya dia, itu komen atau enggak DM dia udah. Enggak Pak, sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya gue kriteria gue mencari seorang pasangan itu nggak harus gue lihat mereka dia harus bangun pagi juga atau gimana, enggak. Maksudnya ya itu salah satunya gitu kan. Pasangan Ale bangun jam 11-12 siang, lo juga tendang dari rumah lama-lama, bos. Iya sih, tapi maksud gue Aku udah yakin kamu tuh jodohnya harus apa. Salah satu faktor yang impact terbesar di hidup adalah di hidup ini sama kamu sama pasanganmu adalah apa? The healthy life, gym life itu udah harus Iya, wajib itu. wajib. Karena kalau nggak clash, ya harus, kalau itu wajib. clash pasti. Ya harus healthy life, harus Dan juga gym lifestyle. The drill dalam kehidupan kamu tuh, kamu kan sukanya yang tek 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 tek. Iya, iya, Kalau iya.
pasangan kamu Lemot. yang lemot, Iya. apa segala itu clash. Iya, ya makanya itu bos, kita mencari pasangan kan bukan kayak lu mau Ya cari udah berarti batu, lo harus Pak. cari pasangan jodoh tuh di gym, Jer. Ya nggak juga, belum tentu yang nge-gym semuanya cocok bos. Kita bicara bibit bebet bobot Pak, di sini Pak. Iya sih. Nah, belum juga ada yang sesuai dengan selera gua. Gue mau nanya, terus yang itu gimana tuh sahabatnya dia tuh? Enggak lah Pak, kan sudah beda lah, beda jalur. Kok beda jalur itu? Aduh, padahal itu tepat buat kamu asli. Kita kan semua temen bos, gua mah gimana. Semuanya juga berawal dari temen, Jer. Gue juga temenan sama Jedar Iya, awal-awal. iya. Dari situ aku lihat dari celah, ya aku coba pelan-pelan. Aku juga aku masuknya juga nggak frontal. Iya. Karena awalnya aku emang niatnya tuh baik, bener-bener Iya, tulus dari ya, tulus tulus, hatiku aku pengen emang mau bantu. Terutama nggak ke dianya loh, Bu. Iya, Aku kayak awalnya awal. udah kayak lu udah dewasa. Si L Pak, bener. Nah kalau itu gue saksi hidup Yang sih. saksi ya, aku kan cerita ke kamu. Ini kok aku lihat anaknya kok kayak nggak ada soul, kok kayak Flat. Padahal anak kan harusnya ya. Iya. Nah itu yang kemarin yang aku cerita, soalnya aku cerita ke dia guys yang awal-awal itu. Tapi ya itu sih maksud gue. Ya cari jodoh menurut Nggak gue sih mudah bukan hal juga, yang men. mudah. Iya. Dan lu memang sudah waktunya sekarang. Dan mungkin sekarang bukan waktunya, masih belum waktunya gue. Makanya Tuhan tuh adil langsung Iya. dikasih yang paling tepat, pokoknya tepat Dan menurut sekali. gua memang dia dengan Bu Jess nih memang sudah, menurut gua kalau mau dibilang ya bos ya, jujur aja nih, kalau mau dibilang, menurut gua pasangan tercocok, Masa? tercocok, beneran, perfect match, Puji Tuhan. cocok gitu, dilihatnya enak Pak, dilihatnya itu setara ya, itu yang kembali lagi yang gua bilang tadi, bibit bebet bobotnya tuh seimbang. Nah, itu Jadi sih. lu dilihat cepret, memang jodoh. Dan aku juga komunikasi sama Jess tuh bagus. Iya. Jadi kalau emang ada masalah dikit komunikasi beres, cari solusi. Nggak usah pakai sakit hati, hard feeling, nggak. Ada sesuatu yang kamu nggak suka, ngomong. Biar aku juga jadi tahu. Iya. Nah dari situ aku juga pelajarin sisi nggak suka, yang apa yang kamu nggak suka itu. Iya. Kan banyak kan pasangan kan, happy, tapi kan yang mereka nggak awasin apa? Ketika orang itu stres, marah apa, Bener. kan reaksinya kan beda. Belum iya, tentu iya. kamu terima. Nah ini aku sama Jess tuh awal-awal kita pelajarin itu juga. Iya. Kalau dianya marah, dia nggak sukanya apa? Oh ya udah aku sekarang tahu. Terus kalau umpamanya dia kadang-kadang dia telat, aku nggak suka tuh suka kalau dia. ngaret. Nah kayak gitu jadi kita Saling mengerti, mengerti. Sisi buruknya apa dan sisi nggak sukanya apa, ya itu dipelajarin. Karena pasangan itu, aku kasih tahu buat kalian nih semua, kamu sampai tua pun kamu nggak bakalan selesai pelajari pasangan kamu karena personality nggak diubah, nggak bisa dirubah karena kita lahir sama personality, how you call that in Indonesia, sifat. Apa sifat ya? We're born with sifat, kita lahir sama Iya. sifat. Tapi habits itu, Bisa, karena ya. itu semua tergantung sama lingkungan. Iya, benar. Kalau kita sekarang nongkrong sama orang yang kantoran semuanya, bos, lama-lama kita juga nge-blend in, tanpa Iya. kita sadari kita nge-blend in. Iya. Kita nongkrong sama mafia-mafia atau apa-apa, Iya. lama-lama kita juga nge-blend in. Iya. Jadi balik lagi, it's a choice you make, Iya, benar. habits. Benar. Nah, habits itu by the time akan berubah. Nah, itu kamu harus pelajarin juga dari sisi pasangan kamu. Benar. Menurut saya pribadi ya, guys. Gue setuju. Nah, coba nih. Padahal lu gue kan, gue melalang buana lah, gue udah kemana aja lah. Cuman terakhir sebelum gue tinggal di Bali itu, gue tinggal di mana? Di Jakarta. Gue tinggal di Jakarta, dan kenapa gue mutusin tinggal di Bali? Karena pada saat itu gue kan nge-host program adventure kan pada saat itu. Di salah satu televisi swasta lah. Terus gue perginya dalam 1 bulan itu bisa 28 hari. Bisa 27 hari. Yeah. Jadi gue kalau off itu dalam 1 bulan paling cuma 4 hari, 5 hari. datang, cuci baju, pack, gas. Iya, dan bukan cuma itu doang. Ketika gue sampai di Jakarta, gue landing, itu kan lu penat, men, macet, polusi, mau kemana-mana, Iya, dibatasin, dan lu nggak bisa refreshing. Dan sama kerjaan kamu bisa, pokoknya kamu di mana, kamu juga cabutnya nggak ke Jakarta, tapi ke tujuan. Iya. Jadi bisa dari manapun. Yes, Nah, betul. Akhirnya gue memutuskan, enaknya gue kemana ya? Tempat yang bisa memberikan gue istilahnya kenyamanan, terus freedom lah. Setidaknya gue nggak kena macet, nggak kena polusi, nggak pusing mau kemana ke sini. Akhirnya gue putuskan coba ke Bali. Jadi dulunya itu gue awalnya tuh gue nyoba 5 tahun yang lalu, masih 5 tahun yang lalu ini, men. Gue coba di Bali,
gimana ya rasanya kalau misalnya ketika gue lagi off day nih gue di Bali gitu. Lu kan inget nggak di Bali lu juga itu masih Jakarta Bali itu sama gue itu. Iya, maksud gue ya itu. Iya. Ya pada masa-masa itu. Sampai aku akhirnya bilang sama dia, udah Jer, lu tempat tinggal lu yang di Jakarta udah lu lepas, lu bawa barang yang kargo datang sama barang-barang. Akhirnya dia ke rumah. Iya benar itu. Iya. Akhirnya gue kan penat kan. Gue pengen pindah sini deh, gue pindah sini. Akhirnya lu dengan senang hati menawarkan. Asik, dari situlah kita memulai membangun persaudaraan yang lebih erat. Balik lagi yang aku barusan bilang masalah aku sama istriku, itu sama dengan aku sama Jeremy. Aku juga belajar buruknya dia pelajarin buruk-buruknya aku, dia pelajarin juga apa yang aku nggak suka, dan aku juga pelajarin apa yang dia nggak suka. Itu penting, karena dari awal-awal pasti kan kita pengen membuktikan happiness, fun. Tapi life is not only about fun. Dan kita juga kayak udah ngerti ya, kayak maksudnya kapan mau ketemu, kapan nggak ketemu, itu udah tahu gitu. Udah tahu jadwalnya. Meskipun kayak gue telepon dia nih, bos, lu di mana? Lu sibuk nggak? Oh enggak. Tapi dari cara kok ngomongnya itu beda. Tetep gue nggak akan datang. Tapi kalau misalnya dia kayak, oh iya, ayo, cepet ya gue tunggu. Itu gue datang. Jadi gue sering kali kalau misalnya kapan gue ngajak keluar gitu kan ya, kita refreshing lah sekali kan, santai duduk denger live musik sambil minum koktail 1 gelas 2 gelas. Bos, gimana bos? Bisa keluar lagi apa? Mau refreshing dikit apa gini? Sebentar. Itu gue udah tahu. Udah nggak bisa, ya benar. Ciao. Nggak mungkin. Tapi kalau oke, sebentar. Masih ada harapan. Iya. Gitu. Jadi gue udah tahu. Jadi kita tuh udah sama-sama ngerti, men. Kayak misalnya bos, kayak dia aja udah tahu. Dia kalau misalnya contohnya simple aja nih, hal simple. Kalau dia mau makan aja, dia udah tahu makanan yang pasti gue makan atau makanan yang nggak bakal gue makan, nggak bakal gue sentuh, dia udah tahu. Jadi kalau di rumah ada makanan yang dia suka, pasti aku telepon. Dan itu udah pasti dia datang. Tapi kalau makanannya yang apa yang dia mungkin nggak suka, yang aku juga nggak yakin, aku juga nggak gubris. Iya, karena dia udah tahu. Kadang-kadang aku gubris karena kangen. Jer, udah lo ke rumah aja. Tapi Jer, hari ini makanannya ini. Lo mau nggak atau nggak? Aduh, Vin, gue nggak bisa karena gue lagi tahanin badan diet ini nggak bisa. Udah, aku bawa makanan gue sendiri yang diet, kan nggak boleh sembarangan. Dia bawa sendiri ke rumah, makan bersama. Kayak gitu ya masih. Iya sih. Oh man. Ya, itu. Tapi gue bersyukur banget sih, bro. Bisa ketemu lu, bisa menjadi lu seperti saudara. Kayak sekarang ini, Pak. Maksudnya lu sama gue itu di spot yang sama. Kita sama-sama nggak punya figur kakak atau adik laki-laki. Ngerti nggak lu? Jadi kita laki satu-satunya. Iya. Dan gue rindu punya sosok seorang kakak atau adik laki-laki gitu. Tapi ya mungkin secara darah gue nggak dapat. Tapi gue dapat persaudaraan ini di antara kita. Benar. Anyways guys, oke, itu semua pertanyaan yang dikasih sama netizen. Ya, dikasih sama netizen. So I'm gonna go to sleep right now, bro. I have to work tomorrow. Oh ya, lo harus kerja pagi ya. Alright guys, that's it. So jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube-nya. Alright, peace out man. Peace out, bless up. Ciao.